lakon atau judul yang saya ambil dalam pagelaran ketoprak kali ini, saya mengambil Pelor Wojo Mbalelo yang saya adaptasi dari cerita Pelor Wojo Merong Purnomo Gantung. Tetapi di sini saya menghilangkan unsur gantung dirinya dikarenakan mungkin agak sedikit tidak logis ya. Dan ketoprak sendiri yaitu pagelaran seni yang mengedepankan undha usuk basa atau unggah-ungguh basa, tata tertib berbahasa dengan yang lebih tua atau yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Dan lakon ketoprak ini juga mengandung beberapa unsur yaitu unsur komedi, drama, tangis, sedih, dan bahagia dan emosional. Terima kasih. Kesan untuk tampil dalam pertunjukan ini ya, pertama saya merasa bangga karena memang saya belajar drama itu dari nol Mbak, dari ini terus kepilih jadi pemeran utama, dulu melewati latihan-latihan yang nggak lama ya. Nah, terus saya sedikit demi sedikit bisa mempelajari bagaimana itu acting, bagaimana itu berkarakter, berekspresi. Dalam diri saya merasa bangga, itu terutama bekal saya menjadi guru juga itu. Cerita ini kan cerita sejarah. Sejarah ini jarang yang mengangkat. Saya tidak ingin kalau cerita ini cuma bagian omong-omong saja, tidak ada yang memvisualisasikan kalau terjadi sekarang gimana, terus gambarannya di zaman dahulu, zaman itu bagaimana, kan penonton nggak tahu. Jadi saya perlu mengangkat itu agar penonton juga ikut merasakan, terus juga ikut tahu ceritanya bagaimana gitu. Karena cerita yang saya bawakan ini salah satu cerita tokoh sejarah, budayawan, dan pejuang perlawanan musuh melawan Jepang pada tahun 1942 hingga 1944 yang sangat terkenal, yaitu Cak Durasim, yang saat ini menjadi nama gedung besar di Taman Budaya Jawa Timur gitu. Untuk alasannya nih, satu Mbak, pertama saya kan dari daerah Lamongan, otomatis bahasanya arean. Untuk mengasah ludruk juga bahasanya arean. Terus yang kedua, saya rasa dan teman-teman rasa juga saya cocok untuk peran ini karena postur tubuh sama perawakan itu hampir sama dengan Cak Durasim. Salah satunya itu di unsur bahasa. Jadi kami di Ludruk itu
mengaitkan beberapa isu-isu yang lagi panas itu dimasukkan ke dalam pembahasan parago-paragonya atau tokoh-tokoh yang ada di dalam pagelaran ludruk itu. Jadi sebagai selingan, kita memang harus membahas isu-isu yang sedang hangat. Karena ini pagelaran dari mahasiswa, kita harus menonjolkan sisi kritis yang menjadi sifat dari mahasiswa tersebut. Ya, harapan saya tentang kebudayaan ini berlanjut di Surabaya ya, itu harus tetap berlanjut, itu harapan saya. Karena terutamanya di ludruk. Ludruk ini asalnya dari Surabaya dan Jombang, jadi harus sekali tetap lestari di kotanya sendiri. Dan juga nggak menutup kemungkinan ketoprak ini juga bisa berkembang di Surabaya, karena emang drama tradisional Jawa itu banyak sekali bentuknya sebenarnya. Dan pesan saya untuk anak muda, tetap semangat dalam ngeleluri budaya atau melestarikan budaya tersebut. Justru teknologi ini memiliki istilahnya kalau pisau itu dua mata pisau. Jadi bisa membuat anak-anak muda ini terdistraksi, jadi mereka malah melupakan kebudayaan itu sendiri, atau malah menggampangkan para budayawan ini untuk memperlihatkan kepada anak-anak muda bahwa budaya itu seperti ini. Seperti halnya gampangannya itu biasanya lakon ketoprak atau lakon ludruk itu biasanya di streamingkan di YouTube. Itu salah satu usaha budayawan yang sudah sepuh untuk memperlihatkan kepada anak-anak muda sekarang kalau ada loh budaya ini. Saya Muhammad Al-Farizal Miraj. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, masih ada warisan budaya yang tetap hidup dan dijaga oleh masyarakat. Kearifan lokal bukan hanya identitas daerah, tapi juga menyimpan nilai dan kebijakan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dulu, kedua kesenian ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana pembelajaran kehidupan. Di dalamnya terdapat cerita rakyat, kritik sosial, sejarah, dan nilai kebersamaan. Karena itu, ludruk dan ketoprak perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Nama saya Zan Fananta Darmawan. Saat ini semakin banyak anak muda yang ikut serta menghidupkan kembali kesenian tradisional melalui berbagai pentas seni. Pentas seni ini termasuk dalam ludruk dan ketoprak. Mereka mengajak masyarakat merasakan pengalaman yang tidak pernah ada dan tidak pernah bisa didapatkan melalui hiburan digital. Hal ini mengikut sertakan dalam faktor interaksi pemain hingga kedekatan dengan penonton. Meski menghadapi tantangan dari hiburan modern, ludruk dan ketoprak tetap memiliki daya tarik tersendiri. Disinilah para generasi muda dibutuhkan untuk menjaga agar kesenian ini tetap hidup, relevan, dan dapat dinikmati oleh generasi yang mendatang. Saya, Apelin Francis Sepmarolin. Di era digital saat ini, pelestarian budaya juga berkembang melalui media sosial. Berbagai pertunjukan kini mulai dipromosikan melalui TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Sehingga lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat luas. Dengan memanfaatkan teknologi,
Ludruk dan juga ketoprak tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami berharap kesenian Jawa dan berbagai kearifan lokal lainnya akan terus hidup, berkembang, dan menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Ludruk lan ketoprak duduk mung tontonan, nanging warisan kang kudu dijaga lan diterusake. Ayo bebarengan Nguri-nguri budaya Jawa. Kanggo generasi sak banjure.